Kawan, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, telah membagikan scouting report alias laporan pemantauan kekuatan timnas Indonesia menjelang duel melawan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut jadwal, bentrok antara timnas Jepang menghadapi timnas Indonesia pada laga terakhir grup C ini akan berlangsung di Suita City Football Stadium, Suita, pada Selasa, 10 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan ini, JFA sempat merilis sebuah artikel di situs resminya yang menyebutkan soal hasil pemantauan mereka terhadap kekuatan skuad Merah Putih yang bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Scouting Report. Timnas Indonesia, tim mengejar mimpi yang telah lama ditunggu-tunggu di bawah bimbingan pelatih baru dan dengan skuad yang diperkuat oleh bakat kelahiran Belanda, bunyi judul dalam laporan di situs resmi JFA. Secara khusus, JFA juga menyinggung materi pemain yang kini memperkuat timnas Indonesia. Setidaknya, ada 3 pemain keturunan yang mendapatkan atensi dari Samurai Biru, termasuk Ula Romeni yang sebelumnya mencetak 2 gol pada 2 laga pertamanya. Skuad yang kini diisi pemain-pemain kunci kelahiran Belanda seperti penyerang berbakat Ragnar Oratmangoen dan penjaga gawang Martin Paes semakin diperkuat dengan bergabungnya penyerang Ula Romeni, yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada bulan Februari dan mencetak 2 gol dalam 2 penampilan pertamanya pada bulan Maret. Selain itu, ada pula Marcelino Ferdinand yang jadi satu-satunya pemain homegrown alias amunisi lokal yang sukses tampil menonjol dalam beberapa pertandingannya bersama skuad Merah Putih di babak kualifikasi ini. Pemain menonjol lainnya adalah gelandang berusia 20 tahun Marcelino Ferdinand, salah satu dari sedikit talenta lokal, yang mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada bulan November lalu, bunyi laporan tersebut. Yuk gabung channel whatsappbola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang timnas. JFA juga menyinggung soal pergantian juru taktik yang dilakukan PSSI. Kini, Patrick Kluivert yang telah bertugas sejak Januari 2025, bakal memimpin perjuangan skuad Garuda untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Pada Januari lalu kendali manajerial tim diserahkan dari pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong kepada pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Sosok legendaris tim nasional Belanda, Kluivert menikmati karir bermain yang gemilang di klub-klub, tulis JFA. Dia pernah bermain di Ajax, Belanda, AC Milan, Italia, dan FC Barcelona, Spanyol. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia akhirnya berharap dapat mewujudkan impian mereka yang telah lama ditunggu-tunggu untuk lolos ke Piala Dunia kedua, lanjutnya. Salah satu catatan yang juga disajikan oleh JFA ialah pertemuan pertama antara timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, pada 15 November 2024 yang lalu. Ketika itu, meskipun skuad Garuda takluk 4 gol tanpa balas dari Samurai Biru, peluang emas pertama pada awal-awal laga membuktikan bahwa anak asuh Haji Memoriyasu harus tetap berhati-hati. Sebab, menurut pemain timnas Jepang, Koki Machida, jika saja peluang timnas Indonesia tersebut sukses menjadi gol, maka hasil akhir pertandingannya bisa berbeda. Meskipun mereka dikalahkan 0-4 oleh Jepang di kandang sendiri November lalu, mereka menciptakan peluang sejak awal, seperti yang direnungkan Koki Machida. Jika kami kebobolan dari peluang awal itu, pertandingan bisa saja berakhir dengan hasil yang sama sekali berbeda. Pelatih timnas Jepang Haji Memoriyasu memberi ancaman untuk timnas Indonesia jelang laga terakhir babak 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita City Football, Osaka, Selasa depan. Kekalahan 0-1 dari Australia pada laga di Perth, Kamis kemarin, merusak rekor sempurna Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya Jepang tidak pernah kalah di babak kualifikasi. Hasil melawan Australia membuat Moriyasu kecewa. Pelatih 56 tahun itu mengatakan meski timnas Jepang tidak diperkuat banyak pemain kunci, kekalahan dari Australia tetap hasil yang sangat mengecewakan. Saya pikir ini hasil yang sangat mengecewakan.
Meski kami memiliki banyak pemain kurang berpengalaman, tapi para pemain memberikan segalanya untuk menang. Kami melakukan persiapan yang baik, jadi sangat mengecewakan hasilnya tidak sesuai harapan kami. Tidak peduli siapa yang bermain, tim nasional Jepang berjuang untuk menang, ucap Moriyasu dikutip dari situs resmi AFC. Dengan Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sekaligus menjadi juara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025, Moriyasu lebih banyak memanggil pemain cadangan dan pemain baru untuk melawan Australia dan Indonesia. Moriyasu tidak memanggil banyak pemain bintang timnas Jepang, seperti Takumi Minamino, Junya Ito, Ritsu Doan, Kaoru Mitoma, Ayase Ueda, hingga Daizen Maeda. Tapi, Moriyasu tidak ingin keputusannya menjadi alasan Jepang bisa menelan kekalahan, terlebih saat melawan Indonesia. Moriyasu pun hanya ingin Jepang meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Kami sempat tidak terkalahkan di babak kualifikasi, jadi saya ingin mempertahankannya, tetapi itu sudah berakhir sekarang. Jadi kami akan melakukan persiapan sebaik mungkin, sehingga kami dapat menyelesaikan kampanye dengan kemenangan lawan Indonesia di kandang sendiri, ucap Moriyasu. Timnas Jepang sendiri menghadapi masalah lini belakang jelang melawan Indonesia. 2 bek tengah Jepang dipastikan absen memperkuat Indonesia karena cedera, yakni Tsuyoshi Watanabe dan Koki Machida. Watanabe dan Machida sama-sama mengalami cedera saat Jepang dikalahkan Australia. Moriyasu juga dipastikan tidak memanggil pemain pengganti. Federasi Sepak Bola Irak, IFA, mengirim surat ke FIFA dan AFC untuk meminta transparansi terkait penentuan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak jadi perwakilan grup B yang sudah memastikan diri lolos ke putaran keempat. Nantinya, pada putaran keempat ada 6 tim yang memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia. 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup dan hanya juara grup yang lolos otomatis. Sampai saat ini dikabarkan Qatar dan Arab Saudi akan bertugas menjadi tuan rumah. Putaran keempat nanti akan digelar pada bulan Oktober tahun ini. Dengan tegas, IFA menyurati FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait penentuan tuan rumah. Mereka berharap ada transparansi dan keadilan dalam keputusan tersebut. AFC juga harus tegas agar tidak ada kecurigaan dari kontestan. Hari ini, Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC. Menyerukan transparansi penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Asia Piala Dunia 2026, demikian isi rilis di Instagram resmi Timnas Irak. Dalam surat tersebut, IFA juga mengajukan diri sebagai tuan rumah di putaran keempat nanti. Mereka menilai bahwa isu ini ramai dibicarakan termasuk dari Timnas Indonesia di bawah PSSI. Hal tersebut membuat seruan agar ada keterbukaan soal pemilihan tuan rumah menjadi isu yang harus ditanggapi serius. Dalam surat ini, IFA mengonfirmasi bahwa Irak telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah buat salah satu dari 2 grup dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh HFC. IFA telah menegaskan kesiapan penuh untuk mengambil semua kewajiban organisasi, keamanan, dan keuangan yang terkait menjadi tuan rumah dengan dukungan langsung dari pemerintah Irak serta lembaga terkait. IFA juga memuji seruan yang dibuat oleh sejumlah federasi nasional lainnya, termasuk Indonesia. Lanjutnya, IFA mendesak agar AFC bisa terbuka soal kriteria penentuan tuan rumah karena akan berpengaruh besar pada nasib mereka yang sedang berjuang ke Piala Dunia 2026. Selain itu, langkah besar diperlukan agar turnamen ini bisa dijunjung dengan rasa sportivitas tinggi. Isu utama adalah Qatar yang memang beberapa kali dianggap merugikan beberapa tim dalam turnamen sebelumnya. Mengenai pentingnya memperjelas mekanisme dan kriteria seleksi. IFA percaya bahwa pengungkapan resmi dari proses seleksi dan pengaturan waktu akan berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan di antara federasi-federasi.
Mempertahankan prinsip kesempatan yang sama secara adil dan transparan, tutupnya. Media Malaysia menilai sukses timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat masyarakat Malaysia iri. Hal itu diungkap media Malaysia, News Straits Times, NST, setelah timnas Indonesia memastikan langkah ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah Indonesia berhasil mengalahkan Cina di Jakarta kemarin. Malaysia melihat dengan penuh iri setelah Indonesia semakin dekat dengan Piala Dunia, tulis NST dalam headline pemberitaan. Dalam laporannya, NST menyebut sukses timnas Indonesia semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026 membuat iri fans Malaysia. Sementara Malaysia sudah tersingkir sejak babak kedua kualifikasi. Para penggemar sepak bola Malaysia hanya bisa menyaksikan dengan rasa iri saat negara tetangga Indonesia semakin dekat dengan impian mereka untuk tampil di Piala Dunia minggu ini, tulis NST. NST juga menyebut posisi timnas Indonesia dan timnas Malaysia berbeda jauh. Jika Indonesia sedang berupaya lolos ke Piala Dunia 2026, Malaysia justru tidak difavoritkan lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam pada laga krusial kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa depan. Jika kalah di kandang, langkah Malaysia semakin sulit, karena hanya juara grup yang lolos. Begini situasinya. Saat Indonesia berupaya mencapai panggung tertinggi dalam sepak bola dunia, Malaysia saat ini tengah berlatih untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia yang sangat sulit, melawan Vietnam pada 10 Juni. Ketika Malaysia sedang sibuk merekrut pemain warisan dari seluruh dunia, Indonesia telah melakukan perekrutan pemain dan pelatih kelahiran Belanda, tulis NST. Walaupun Jepang mengusung tim lapis kedua, skuad mereka tetap jauh lebih mewah ketimbang timnas Indonesia. Laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan Jepang dengan Indonesia. Pertandingan akan digelar di Suita City Football Stadium, Suita, pada Selasa, 10 Juni 2025. Untuk FIFA Matchday pada bulan ini, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, tidak membawa banyak pemain terbaiknya. Samurai Blue sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 sejak 20 Maret lalu. Alhasil, Moriyasu jadi mengambil kesempatan untuk mencoba tim lapis kedua. Tidak ada nama Takehiro Tomiyasu, Takumi Minamino, Ritsu Doan, Kaoru Mitoma, atau Daizen Maeda dalam skuad kali ini. Moriyasu bahkan memanggil banyak debutan. Hiroki Sekine, Yu Hirakawa, dan Kota Tawarat-Sumida mendapatkan penampilan pertamanya untuk timnas Jepang saat dikalahkan Australia 0-1 pada 5 Juni lalu. Masih ada Junosuke Suzuki, Shunsuke Mito, Kodai Sano, Koki Kumasaka, dan Ryunosuke Sato yang belum diturunkan. Jepang bisa dibilang membawa tim cadangan untuk laga melawan timnas Indonesia. Namun, tetap saja negara peringkat 15 di ranking FIFA itu memiliki skuad yang jauh lebih mewah daripada Indonesia. Skuad Garuda sendiri memboyong pasukan utamanya untuk laga ini. Memang terdapat beberapa nama yang absen seperti Sandy Walsh, Eliano Reijers, dan Ragnar Oratmangoen. Akan tetapi, dengan Martin Paes, Emil Audero, Jai Idzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, Tom Haye, Joey Pelupesi, dan Ula Romeni ada di dalam skuad, Indonesia praktis mengusung tim terbaik. Skuad cadangan Jepang dengan tim utama Indonesia diadu, tetap saja ada perbedaan jomplang dalam hal nilai pemain. Seperti dikutip dari Transfermarkt, tim cadangan Jepang ditaksir memiliki nilai pasar 154,5 juta euro. Pemain termahalnya adalah Takefusa Kubo, 40 juta euro, dan Koki Kumasaka menjadi pemain termurah, 450.000 euro.
Pasukan timnas Indonesia dibanderol 30,4 juta euro. Pemain dengan market value tertinggi di skuad Garuda adalah Maes Hilgers, 6,5, sedangkan yang paling murah Rafael Struijk, 150.000 euro. Terdapat jurang sebesar 124,1 juta euro, atau sekitar 2,3 triliun rupiah antara nilai tim cadangan Jepang dengan skuad utama Indonesia. Kubo sebagai pemain termahal Jepang bahkan nilainya masih lebih tinggi dari seluruh pemain Indonesia jika digabung. Nilai pasar pemain termurah Jepang, Kumasaka, masih lebih tinggi dari 14 pemain timnas Indonesia. Itu termasuk nama-nama yang menjadi starter waktu skuad Garuda mengalahkan Cina 1-0 seperti Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Justin Hubner, dan Joey Pelupesi. Tidak mengherankan jika Jepang tetap diunggulkan bakal bisa mengalahkan Indonesia dalam laga nanti. Samurai Blue telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C. Sementara itu, timnas Indonesia sudah resmi lolos ke putaran keempat kualifikasi karena tak mungkin keluar dari posisi 4 besar klasemen grup C apapun hasil pertandingan melawan Jepang.